Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Effandi dalam pertemuan ke-11 metode aplikasi penelitian ya. Nah, ini kita akan membahas desain penelitian dilihat dari lingkungan studi yang dikelompokkan menjadi 3. Nah, yang pertama ada studi lapangan, yang kedua eksperimen lapangan, yang ketiga eksperimen laboratorium ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat desain penelitian ini, kalau melihat studi lapangan kita itu hanya mengamati apa yang ada di dalam masalah di lapangan ya. Eksperimen lapangan kita itu memang langsung melihat dan menguji langsung ya di lapangan. Jadi bukan hanya mengamati saja. Jadi kita langsung menguji fenomena yang ada di lapangan. Nah, ada lagi eksperimen laboratorium, ini ilmu eksak ya. Kalau ilmu eksak itu dia melihat penelitiannya pada pengujian laboratorium ya. Bahan-bahan yang dia kumpulkan, dia uji sehingga mendapatkan suatu kesimpulan-kesimpulan baru. Nah, berkaitan dengan perumusan masalah, biasanya dalam perumusan masalah ini kita juga melihat desain penelitian. Yang pertama, apakah permasalahan utama perlu dilakukan penelitian? Yang kedua, apakah tujuan dilaksanakannya penelitian? Yang ketiga, apakah datanya dapat diperoleh? Yang keempat, apakah mampu untuk melakukan penelitian dilihat dari biaya, tenaga, waktu, dan latar belakang? Kelima, apakah dapat memperoleh izin penelitian? 6, berapa banyak informasi yang sudah diperoleh? Ketujuh, apakah masih perlu dilakukan pendahuluan? Nah, ini berkaitan dengan rumusan masalah ya. Jadi kalau kita mau meneliti itu lihat dulu sebelum masuk dengan perumusan masalah. Jadi masalah utama itu memang perlu kita teliti apa tidak. Kalau memang tidak ya tidak perlu. Kemudian tujuan penelitian itu bermanfaat tidak. Nah, ada yang sebenarnya tujuannya sebenarnya tidak ada manfaat. Terus datanya itu mudah tidak diperoleh. Kalau datanya sulit akan menghabiskan waktu kita. Apakah mampu melakukan penelitian dengan biaya, tenaga, waktu, dan latar belakang teori? Nah, ini banyak sekali penelitian-penelitian yang didanai oleh pemerintah sebenarnya ya. Karena memang memakan banyak biaya, tenaga, dan waktu. Misalnya kita ingin melihat sejarah Islam di Lampung ya. Sejarah Islam di Lampung itu mulai kapan? Kita teliti, masuk ke setiap daerah ya, melihat buku-buku sejarah, kemudian kita masuk ke Museum Lampung, cari tokoh-tokoh adat, kemudian kita ke dinas kota yang berkaitan dengan budaya ya. Nah, ini cukup nggak biayanya? Memakan berapa tahun untuk meneliti sejarah tersebut. Nah, oleh karenanya memang kalau dilihat dulu apakah yang kita teliti ini makan biaya banyak dan tenaga waktu yang lama agar tidak menyusahkan kita di kemudian hari. Kalau memang kita pakai biaya sendiri ya kita harus melihat kemampuan kita ya. Tapi kalau kita dibiayai pemerintah dalam waktu yang lama itu tidak masalah. Apakah dapat memperoleh izin penelitian? Nah, ini ya. Izin juga terkadang sulit didapatkan dari Kesbangpol ya, kemudian dari dinas-dinas terkait, bahkan dari desa-desa terkait pun ada kesulitan apabila memang yang ingin kita teliti itu hal yang tabu atau hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya yang ada. Nah, sehingga bertentangan ya, tidak bisa mendapat izin. Kemudian berapa banyak informasi yang kita sudah peroleh. Nah, itu juga harus terukur ya. Jangan sampai kita kekurangan data atau bahkan banyak data yang mubazir berlebihan yang sudah kita dapat. Nah, kemudian apakah masih perlu dilakukan studi pendahuluan? Nah, ini juga harus dilihat ya.
Karena memang ada yang langsung meneliti ke pembahasan, langsung dia tidak perlu ada penelitian awal. Ada yang dia harus menggunakan studi dulu, meneliti dulu, meneliti awal, baru dia meneliti selanjutnya. Nah, ada yang memang sudah dapat info kita tidak perlu langsung teliti saja, sudah pasti bermasalah. Nah, ada yang dia perlu dilakukan dulu, diuji dulu. Untuk yakin judul apa yang akan kita angkat itu kita ada studi pendahuluan dulu. Nah, kalau berkaitan dengan tinjauan teori, nah di sini tinjauan teori ini dilihat juga teori-teori apa yang mendukung penelitian. Jangan-jangan malah teori-teorinya menyimpang dari apa yang kita teliti. Atau bahkan tidak ada teorinya. Kalau tidak ada teorinya, nanti kita dianggap pemikiran-pemikiran subjektif, ya. Nah, yang tidak bisa diuji sesungguhnya. Karena memang penelitian yang baik itu harus ada penelitian-penelitian sebelumnya dan ada pendapat-pendapat sebelumnya yang sudah ada. Jadi tidak sembarang ya kita meneliti dengan pemikiran subjektif hayalan kita sendiri. Kemudian dari mana dapat diperoleh teori-teori pendukung penelitian? Nah, apakah teori-teori ini bisa dimudah dapat diperoleh di literatur, buku-buku perpustakaan, atau dari literatur, media internet, ya? Jangan mendapat teori-teori yang sebenarnya sulit juga didapat, ya. Atau malah mencari teori-teori dari luar negeri, ya, yang sangat sulit diperoleh. Kemudian, apakah sudah ada penelitian terdahulu yang relevan? Nah, ada nggak penelitian teorinya yang sesuai dengan penelitian kita? Maka menjadi tinjauan. Dia meneliti hanya sebatas apa, kita akan melanjutkan penelitiannya lebih dari dia, kan gitu. Nah, kemudian bagaimana bentuk kerangka pemikiran penelitian? Nah, kerangka pemikiran yang kemarin yang kita bahas, ya. Apakah kerangka pemikiran kita itu sudah sesuai dengan model penelitian yang baik, bentuk yang baik, ya, dan dapat diterima oleh seluruh kalangan. Kemudian berkaitan dengan perumusan hipotesis. Nah, hipotesis ini materi kemarin, ya. Apakah penelitian itu memerlukan hipotesis? Nah, hipotesis itu kan pemikiran sementara. Nah, apa perlu penelitian itu memerlukan pemikiran sementara? Atau malah kita langsung meneliti tanpa ada dugaan. Ya, kalau ada hipotesis kan kita menduga dulu, tapi belum tentu setelah diteliti hasilnya sama seperti dugaan. Tapi kalau tidak perlu hipotesis, tidak ada dugaan, jadi pure kita tanpa pemikiran, bebas dari nilai pikiran apapun, kita langsung teliti. Jadi tanpa hipotesis. Nah, perlu nggak ada hipotesis atau tidak perlu dalam penelitian kita, itu juga menjadi pilihan. Kemudian apa dasar yang digunakan untuk merumuskan hipotesis? Nah, kalau memang ada hipotesisnya, dasarnya apa? Jangan pemikiran kita sendiri dasarnya. Dasarnya karena kejadian lapangan, dasarnya karena sumber-sumber informasi, atau dasarnya karena bertentangan dengan ilmu-ilmu misalnya. Nah, jadi memang hipotesis kita itu harus ada dasar, ya. Kemudian bagaimana bentuk hipotesis yang dirumuskan? Nah, hipotesis itu bisa dirumuskan dalam berbagai bentuk sebenarnya, ya. Bentuk dugaan sementara seperti materi yang telah dijelaskan kemarin, ya. Nah, kemudian ada penelitian awal, ya. Nah, bentuk hipotesis yang dirumuskan itu memang sesuai dengan pemantik atau pemancing penelitian yang akan diteruskan selanjutnya, sehingga hipotesa kita itu haruslah semenarik mungkin. Nah, berkaitan dengan desain penelitian, nah, di sini ada bagaimana desain perumusan masalahnya, ya, bagaimana kita lihat desain kita itu masalahnya apa sesuai, biasanya memakai apakah, bagaimanakah, ya, di manakah, dia pakai 5W 1H, ya.
Kemudian bagaimana landasan teorinya? Nah, seperti teori-teori yang telah kita kumpulkan, pakai teori apa saja. Bagaimana desain merumuskan hipotesisnya? Nah, ini sama ya kayak tadi. Kemudian bagaimana skala pengukurannya? Nah, memang dalam penelitian itu harus diukur juga ya, sesuai dengan kemampuan dan bahan-bahan yang kita lihat. Jadi sebelum kita meneliti, bukan hanya kita terobos penelitian begitu saja, tapi terukur. Ya, kita akan meneliti sampai mana, skupnya yang skup bagian apa ya. Jangan semua yang terkait diteliti semua. Nah, nanti kita yang akan kerepotan dan akan membingungkan pembaca juga, apalagi pembahas dan pembimbing nanti akan kebingungan. Kita yang sulit nanti kalau tidak ada ukuran. Jadi memang ada standar ukuran untuk meneliti di bagian mana saja. Terus berapa jumlah sampel yang diperlukan ya? Ini juga dilihat. Nah, ada beberapa sampel yang diperlukan. Misalnya kita ingin mewawancarai di berbagai dinas, daerah dan sebagainya. Perlu berapa sih kita untuk menyimpulkan? Nah, tidak perlu banyak-banyak ya. Hanya 5 saja sampelnya sudah mewakili sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana teknik pengambilan sampel? Nah, dia bisa kuesioner, ya, dia bisa tanya jawab langsung, ya, dia bisa observasi langsung, ya. Pengambilan sampel itu bisa melalui kuantitatif sebenarnya, atau dia mengambil bahan-bahan langsung yang ada di dalam buku-buku. Instrumen apa yang digunakan dalam penelitian? Nah, ini juga ya. Nah, ada berbagai aturan-aturan atau ada kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam penelitian. Bisa kebijakan atau peraturan agama, peraturan hukum, atau nilai-nilai yang hidup. Nah, itu juga bisa digunakan dalam penelitian. Nah, ini variabel dan sumber data. Variabel apa saja sih yang akan diteliti? Nanti dilihat juga dari mana data itu akan diperoleh, ya. Nah, itu harus diketahui ya apa yang mau diteliti dan dari mana data itu akan diperoleh. Jangan sampai sumber data itu kita sendiri nggak ngerti, ya. Jadi apa yang mau kita teliti itu jelas loh. Kita ingin neliti masalah desa, sumbernya dari mana? Sumbernya dari desa itu atau dari pengalaman pribadi kita. Berkaitan dengan pengumpulan data, data apa saja yang harus dikumpulkan, ya. Apa itu data di internet, data-data di sampel-sampel, wawancara, atau data-data di lapangan, atau contoh-contoh kasus ya. Bagaimana instrumen pengumpulan data? Ini sama ya, siapa yang mengumpulkan data? Nah, mungkin kita minta bantuan orang ya. Berapa biaya untuk mengumpulkan data? Nah, ini bicara biaya ya, apakah biaya pribadi atau biaya dibiayai. Berapa tenaga yang diperlukan? Nah, ini harus terukur. Nah, ini kalau ini udah penelitian besar sebenarnya. Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi untuk mengumpulkan data? Nah, itu ya berkaitan dengan analisis interpretasi data. Bagaimana format untuk tabulasi data? Nah, ini kalau ini bicara tabulasi ini eksak ya. Siapa yang akan melaksanakan tabulasi data? Jadi dia ada apa bagan-bagan sebenarnya. Software apa yang digunakan? Nah, software ini biasanya juga kita bisa pakai Excel ya, bisa pakai Word, flowchart ya untuk interpretasi data. Ada bagan-bagannya ya. Biasa di dalam penelitian tuh ada apa namanya? Kumpulan data-data yang kita peroleh mungkin dari tahun 2015 sampai 2020 datanya berbeda-beda ya. Maka setelah diteliti ini ada peningkatan atau penurunan atau menjadi masalah. Nah, software yang akan kita gunakan ini yang kita gunakan bisa juga seperti aplikasi-aplikasi statistik ya. Nah, itu juga bisa digunakan. Kemudian berkaitan dengan pembuatan kesimpulan dan saran. Bagaimana cara menyampaikan kesimpulan dan untuk siapa saja saran yang diberikan. Nah, kalau kita bicara kesimpulan dan saran, memang cara menyampaikan kesimpulan itu harus sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam masalah. Di permasalahan ya itu menanyakan sesuatu yang ingin dibahas.
Yang dibahas itu disimpulkan inti dari pertanyaan pertama dan inti dari pertanyaan kedua. Jadi kesimpulan itu benar-benar menjawab pertanyaan dari rumusan masalah secara simpel. Dan saran itu diberikan untuk siapa saja. Biasanya diberikan untuk penelitian selanjutnya, untuk seluruh kalangan masyarakat yang ingin mengetahui, dan para ahli-ahli dinas-dinas yang terkait. Nah, seperti itu. Demi kemajuan hasanah ilmu pengetahuan. Biasanya saran itu lebih memberikan dorongan untuk seluruh kalangan atau malah merespon desa-desa atau merespon pemerintah agar lebih giat lagi menata masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi saran itu bisa menyarankan untuk masyarakat dan menyarankan untuk pemerintah juga. Nah, apakah saran dalam bentuk umum dan atau spesifik? Ya bisa umum, bisa spesifik. Kalau umum ya kita katakan secara umum untuk general masyarakat. Kalau spesifik untuk desanya itu langsung atau untuk pemerintah langsung. Nah, ini ya bagaimana menyusun laporan, format laporan penelitian itu seperti apa ya. Siapa saja yang akan membaca laporan, ini sudah harus diketahui sebenarnya ya. Format laporan penelitian itu ya. Siapa yang akan membaca, berapa banyak laporan akan digandakan, nah itu harus diketahui. Karena memang setiap penelitian itu punya format berbeda-beda. Tiap fakultas saja berbeda-beda ya, apalagi tiap kampus itu berbeda-beda. Nah, yang membaca laporan itu pasti orang-orang kampus kita yang utama dan juga masyarakat yang terkait. Nah, digandakan itu dia sesuai keperluan ya. Siapa saja yang membutuhkan, berapa kali presentasi hasil penelitian akan dilakukan. Nah, itu juga harus dilihat ya. Kita berapa kali sih mau meneliti ke lapangan. Dan siapa saja yang akan kita teliti. Nah, ini variabel penelitian, gejala yang nilainya variasi. Nah, gejala yang nilainya selalu tetap tidak dapat digunakan sebagai variabel penelitian. Nah, itu yang kalau variasi ya. Ada variabel dikotomis yang mempunyai nilai kategori 2 nilai ya yang berlawanan. Laki perempuan misalnya. Variabel kontinu ya, nilai satu variabel, contohnya berat badan Didi 50 kilo ya, dia kan terus ya, Dodo 62. Nah, ini ada pembagian variabel, ini contoh saja ya. Upah semangat kerja. Nah, itu ya variabel. Kalau tidak dilatih karyawan akan suram ya. Kalau dilatih karyawan akan baik misalnya. Itu variabel kontrol ya. Mungkin itu saja kawan-kawan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.